Kedatangan Erik ten Hag membuat tim-tim Liga Inggris waspada. Erik ten Hag didatangkan Manchester United di musim panas ini untuk membangkitkan MU di jalur juara. Setelah peninggalan pelatih Sir Alex Ferguson, MU sama sekali belum mendapatkan juara Liga Inggris. Bahkan dalam persaingan dengan tim rival lainnya, seperti Chelsea, Liverpool, Arsenal dan City, MU terbilang cukup ketinggalan. Walaupun beberapa kali mengganti pelatih, MU belum juga mengembalikan kejayaan seperti dulu zamannya Sir Alex. Pelatih yang didatangkan juga bukan pelatih sembarangan, tapi fakta yang terjadi, MU malah seperti tim yang baru promosi bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di Liga Champions maupun Europa League. Manajer yang didatangkan tidak bisa berbuat banyak, hanya Jose Mourinho yang bisa dibilang cukup bagus. Setelah peninggalan SAF, MU menunjuk David Moyes dari Everton untuk menakodahi MU. Bukan permintaan manajemen atau fans, penunjukan David Moyes itu karena direkomendasikan oleh SAF sendiri. Di awal musim David Moyes terbilang cukup baik, mempersembahkan Piala Community Shield. Setelah itu, laga-laga berikutnya MU malah terseok-seok. Musim belum selesai, karena desakan fans sendiri, akhirnya David Moyes dipecat. Ryan Giggs ditunjuk untuk menjadi pelatih sementara atau pelatih interim untuk menyelesaikan laga-laga berikutnya. Kemudian MU menunjuk Louis van Gaal, pelatih yang terbilang cukup baik dalam meracik formasi dan strategi. Louis van Gaal yang terkenal dengan formasi 3-5-2, cukup baik diimplementasikan di Bayern Munchen, Barcelona maupun timnas Belanda. Tapi di MU strategi itu tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Karena desakan fans pada akhirnya pelatih asal Belanda itu akhirnya dipecat. Kemudian, MU merekrut Jose Mourinho, ex-manajer Chelsea dan Real Madrid terbilang cukup baik. Jose mempersembahkan trofi Community Shield, Piala FA dan yang paling berkesan, Jose membawa MU menjuarai Europa League. Walaupun terbilang cukup bagus, tapi bagi fans MU Jose belum bisa memuaskan para fans. Dan konflik-konflik di ruang ganti yang panas, akhirnya United memberhentikan Jose. MU kemudian menunjuk Ole, manajer yang juga legenda Manchester United. Ole berperan besar saat MU treble winner di tahun 1999. Di tangan Ole, para fans sangat mendukung sekali, walaupun belum ada pengalaman saat melatih. Tapi fans merasa yakin, MU di tangan Ole akan mengulang kejayaannya. Tapi apa yang terjadi? Semua itu hanya harapan yang tak menjadi kenyataan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Saat di tangan oleh MU tidak satu pun mendapat gelar. Bahkan hanya menjadi tim pelengkap di Liga. Dengan hasil buruk dalam di beberapa laga. Dan berkurangnya dukungan para fans MU yang semakin terpuruk. Akhirnya Ole diberhentikan secara terhormat. Dengan berhentinya Ole menjadi manajer United, Michael Carrick diangkat menjadi manajer interim atau pelatih sementara. Sebelumnya Carrick menjadi asisten manajer Ole. Tidak berselang lama, seseorang datang dengan gen-gen pressingnya. United memberikan kepercayaan kepada Ralf Rangnick untuk menangani MU. MU menunjuk Ralf Rangnick bukan untuk menjadi manajer interim doang tapi juga konsultan klub. Siapa yang tak kenal Ralf Rangnick? Dia adalah guru dari Thomas Tuchel, Jurgen Klopp dan Pep Guardiola. Dengan gaya mainnya yang pressing tinggi, RR percaya bahwa MU bisa memecah masalah ini. Tapi itu hanya harapan Ralf Rangnick. Manchester malah semakin hancur. Para fans sangat kecewa dengan kinerja manajer. MU sampai terlempar di posisi 7 di akhir musim. Bahkan musim ini MU hanya bermain di Liga Europa League. Dan kedatangan Ralf Rangnick malah membuat pemain tidak senang. Karena dengan pelatihan yang keras, para pemain sangat bingung dengan apa yang diinstruksikan saat latihan maupun bertanding. Bahkan ada yang sampai bertengkar. Karena kegaduhan di ruang ganti, Ralf Rangnick mengundurkan dari Setan Merah dan batal menjadi konsultan klub. Sebelum Ralf Rangnick mengundurkan diri dari bagian United, MU sudah merekrut Erik ten Hag menjadi manajer. Erik ten Hag dikontrak Manchester United hingga tahun 2025. Siapa yang tak kenal Erik ten Hag? Mari kita bahas dalam video ini. Erik ten Hag direkrut Manchester United untuk menangani MU dari terkepurukan saat ini. Erik ten Hag didatangkan Setan Merah dari Ajax Amsterdam. Pelatih yang berasal dari Belanda itu tidak perlu diragukan lagi dalam mengolah taktik. Erik ten Hag cukup terbilang sukses saat menjadi manajer Ajax. Bekerja selama 5 tahun di Ajax, Erik membuat perubahan besar, memenangkan 3 gelar juara Liga Belanda dan mengantarkan Ajax ke semifinal Liga Champions pada tahun 2019.
walaupun pada akhirnya kalah. Setidaknya itu pencapaian terbesar Erik ten Hag bersama Ajax. Bersama MU, Ten Hag ingin mengulangi masa keemasan setan merah seperti dulu kala. Menjadikan klub yang ditakuti lawan-lawannya dan bisa membuat Old Trafford angker lagi. Pemain yang diinginkan Erik tidak main-main. Erik meminta 6 pemain sekaligus, untuk bekerja di MU. Mulai dari perekrutan, Trill Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, dan yang baru ini gelandang yang bisa dikatakan salah satu terbaik di kancah sepak bola Eropa, yaitu Casemiro. Sebenarnya yang diinginkan Erik ten Hag bukan Casemiro. Sebelumnya Erik menginginkan Frenkie de Jong, tapi dengan alotnya negosiasi dengan Barca, akhirnya MU berlabuh pada Casemiro, yang menjadi transfer alternatif Frenkie de Jong. Saat laga pramusim, Ten Hag cukup bagus menangani MU. Walaupun itu sekedar laga pramusim, tapi itu bisa membuat para fans terasa yakin dan percaya kepada Ten Hag bahwa setan merah akan bangkit dan mengembalikan kejayaan seperti dulu. Setelah melewati pramusim akhirnya, laga yang sebenarnya dimulai. Laga pertama bisa dibilang mengecewakan. Laga perdana di Liga Inggris, MU harus takluk dengan Brighton dengan skor 2-1 di kandang sendiri. Di laga kedua, MU juga mengakui kekalahan Brentford. Ini cukup memalukan sekali. MU sekelas klub besar dilibas dengan skor yang cukup telak yaitu 4-0. Ini cukup mengecewakan sekali, pemain tidak bermain dengan apa yang saya harapkan. Ini menjadi pelajaran berarti buat kami. Kami tidak berlarut dalam kekalahan ini, kita fokus di laga selanjutnya. Ujar Erik ten Hag. Dengan kekalahan di 2 laga awal, dikabarkan Erik ten Hag menghukum para pemainnya. Menurut Erik, hukuman ini agar membuat para pemain untuk lebih ekstra saat mengejar bola ataupun saat berlari membawa bola. Laga ketiga mempertemukan rival sengit MU siapa lagi kalau bukan Liverpool. Erik tidak ingin mengulangi kesalahan seperti laga sebelumnya. Erik juga tidak segan-segan mencadangkan Kapten Harry Maguire dan bintang Cristiano Ronaldo. Untuk nama pertama dicadangkan, karena selalu membuat kesalahan saat lawan Brighton dan Brentford. Keputusan mencadangkan Maguire dan Ronaldo, keputusan yang sangat tepat. Di posisi Maguire Erik ten Hag mempercayakan duet Varane dan Martinez, sedangkan di posisi Ronaldo, Ten Hag mempercayakan Anthony Martial yang kembali dari cederanya. Strategi itu berjalan dengan baik. Varane dan Martinez dengan tenang mengantisipasi serangan dari Liverpool. Salah, Firmino dan Diaz terlihat kesulitan menembus pertahanan MU. Dengan berjalannya taktik dan strategi Ten Hag yang bagus, MU berhasil menang dengan skor 2-1. Gol-gol dicetak oleh Jadon Sancho dan Rashford di babak kedua. Sedangkan gol Liverpool dicetak oleh Mo Salah. Dengan hasil ini, para fans terlihat bahagia, apalagi yang dikalahkan rival sendiri, yaitu Liverpool. Para pendukung MU percaya dan yakin, kalau hasil ini menandakan awal kebangkitan setan merah. Dengan pelatih yang sangat jenius dan pintar meracik strategi, didukung oleh pemain-pemain yang sangat top. Dengan terlihatnya keseriusan para pemain saat bermain, Ten Hag sangat puas, karena ini yang diinginkan Ten Hag, walaupun masih ada yang kurang. Jurgen Klopp dan Pep Guardiola sekarang terlihat tidak nyaman dengan kedatangan Ten Hag. Apakah kedatangan Erik ten Hag bisa membuat masa emas Jurgen Klopp dan Guardiola habis di Liga Inggris? Mari kita saksikan sampai akhir musim. Siapa yang memenangkan gelar juara Liga Inggris? Patut dinantikan. Terima kasih sudah menonton.